Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahayu, 1805160457. Saya dari kelas 6F Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjawab UTS Manajemen Pengadaan SDM. Yang pertama, definisi dan pokok bahasan dari pengadaan SDM merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan perusahaan. Dan masalah pengadaan karyawan merupakan hal yang sulit dan rumit karena karyawan merupakan aset utama perusahaan yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, latar belakang, pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, definisi analisis jabatan itu sendiri merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Dan kenapa analisis jabatan itu penting dan diperlakukan? Menurut saya penting karena untuk mengetahui apakah pegawai tersebut cocok atau pantas menempati jabatan yang diberikan, mulai dari pendidikannya, keahliannya, dan pengalamannya. Kegunaannya yaitu mendapatkan kompensasi, perencanaan latihan, dan memastikan dukungan apa saja yang harus dilengkapi termasuk peralatan kerjanya. Yang ketiga, definisi desain pekerjaan merujuk pada pengaturan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab menjadi sebuah unit kerja yang produktif. Di sini prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, harmoni yang didefinisikan sebagai keteraturan urutan antar bagian-bagian suatu karya. Yang kedua, keterbandingan adalah partisipasi perbandingan antar bagian dengan bagian lain atau bagian dengan seluruh elemen. Yang ketiga, irama yang bisa dirasakan. Yang keempat, keseimbangan dan penekanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irmayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayani Harahap dengan NPM 1805160434. Saya akan menjawab pertanyaan UTS penggandaan. Teknik-teknik desain pekerjaan. Teknik desain individual. Pertama, simplikasi. Desain yaitu membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang sederhana untuk memaksimalkannya. Kedua, rotasi pekerjaan, yaitu memindahkan karyawan dari satu posisi ke posisi yang lain. Ketiga, pemekaran pekerjaan, yaitu menambah lebih banyak pekerjaan atau tugas yang berkaitan ke sebuah pekerjaan. Keempat, pemerkayaan pekerjaan, yaitu merancang pekerjaan sedemikian rupa untuk memuaskan tingkat kerja. Keempat, soal nomor 4, menurut para ahli. Menurut Andrew E. Sikula, perencanaan SDM adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan ranah organisasi. Apa sih manfaat perencanaan SDM bagi perusahaan? Pertama, membuat kinerja perusahaan efektif dan efisien. Kedua, menimbulkan sikap positif karyawan. Ketiga, meningkatkan kompetensi karyawan. Keempat, memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Kumalasari, NPM 1805160472. Di sini saya akan menjawab jawaban UTS nomor 5. Sebutkan definisi analisis kebutuhan SDM dan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan, dan sebutkan teknik-teknik perkiraan analisis kebutuhan SDM.
Kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia di masa yang akan datang merupakan salah satu titik sentral dari fungsi perencanaan sumber daya manusia, sehingga perusahaan butuh melakukan teknik analisis kebutuhan SDM bagi perusahaan sebagai teknik peramalan untuk memenuhi permintaan dan penawaran sumber daya manusia yang efektif bagi perusahaan. Tidak ada sebuah perusahaan pun yang tidak melakukannya, walau sekecil apapun ukuran perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis kebutuhan SDM karyawan meliputi perubahan lingkungan eksternal dan internal. Perubahan lingkungan internal, kondisi perekonomian makro. Kondisi perekonomian makro seperti tingkat bunga, inflasi, dan nilai rupiah sangat mempengaruhi aktivitas dan kemajuan bisnis di tingkat mikro. Perubahan lingkungan internal. Perubahan kondisi perusahaan yang sehat dan kurang sehat dilihat dari sisi efisiensi akan berpengaruh terhadap permintaan atau kebutuhan SDM. Sistem informasi manajemen yang baik di perusahaan mulai informasi dari bagaimana pemasaran, produksi, keuangan, dan departemen SDM akan lebih memudahkan perusahaan dalam menyusun rencana SDM. Indeksasi adalah teknik estimasi kebutuhan SDM di masa yang akan datang dengan menandai tingkat perkembangan karyawan dengan indeks. Teknik indeksasi berangkat dari asumsi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atas tenaga kerja, baik yang bersifat eksternal maupun internal, berada pada kondisi konstan.